Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan share screen dulu untuk kita. Pada kesempatan siang hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan bagaimana kita hidup sebagai orang percaya ya di tengah-tengah dunia, tentu kita juga memiliki banyak pergumulan ya, dan juga hidup dalam ruang dan waktu. Karena itu ya, kita percaya bahwa tidak ada satupun dari antara kita yang tidak memiliki yang namanya satu aktivitas pekerjaan atau rutinitas ya. Oke, ntar ya saya share screen saya nih. Share screen. Oke. Ya, kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Ya, kita akan membacanya, ada di layar, saya sudah persiapkan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang saya katakan tadi tentang bagaimana sebetulnya kehidupan manusia ya. Setiap orang kita hidup dalam ruang dan waktu, dalam dimensi waktu ya. Dan tentunya kita semua punya aktivitas. Terlepas dari berbagai macam atau tidak sama aktivitas kita, ada yang aktivitasnya ya seorang pekerja kantor, misalnya ada yang mahasiswa, ada misalnya aktivitasnya adalah orang yang bekerja di pabrik, misalnya ada yang kemudian sebagai seorang olahragawan, semua punya yang namanya aktivitas. Dan bahkan termasuk orang nganggur sekalipun dia punya aktivitas. Aktivitasnya apa? Ya menganggur. Aktivitasnya ketika orang saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya aktivitas, nggak beraktivitas, itulah aktivitasnya itu ya. Termasuk ketika orang tidur, orang makan, semua bagian dari aktivitas. Dan itu sebetulnya kalau kita memperhatikan dalam kehidupan kita, maka itu bagian dari satu rutinitas yang manusia miliki, yang manusia punyai. Ya, oleh sebab itu kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya rutinitas. Yang namanya bicara rutinitas kan bukan soal bicara rutinitas pekerjaan,
Rutinitas ketika kita makan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali sehari, itu pun rutinitas. Gitu ya. Ketika kita misalnya tidur, istirahat, itu pun bagian dari rutinitas. Oleh sebab itu ketika kita bicara rutinitas, maka suatu kegiatan, sesuatu atau kegiatan tertentu yang dilakukan, yang rutin kita lakukan, yang rutin kita buat seseorang, dan tidak berubah setiap harinya. Apa yang tadi kita baca merupakan satu gambaran yang juga menggambarkan tentang rutinitas yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes maupun oleh seorang yang lumpuh, ya, atau orang yang membawa orang yang lumpuh itu. Bicara tentang rutinitas yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes adalah bagaimana mereka melakukan suatu kegiatan peribadatan, dan itu ya pukul 3 petang. Artinya bahwa ada waktu di sana, ada dimensi waktu, ada jadwal yang memang sudah ditentukan atau sudah dibuat baik dalam konteks agama orang Yahudi misalnya ya. Maka itu bagian dari satu rutinitas keagamaan, rutinitas dari peribadatan, tetapi ada rutinitas juga yang dilakukan oleh orang-orang yang mengusung seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi tiap-tiap hari orang mengusung ya, barangkali enggak tahu disebutkan itu, tapi memang mungkin juga misalnya keluarga orang-orang yang terdekat dia yang mengusung dia tiap-tiap hari, membawa orang yang lumpuh itu ke depan pintu gerbang Bait Allah. Itu rutinitas. Itu aktivitas sekaligus juga rutinitas, tapi juga ada rutinitas yang dibuat, yang dilakukan oleh seorang yang lumpuh itu. Dia rutinitasnya ada di mana? Perginya kemana? Tinggalnya di mana? Itu rutinitas. Ya, bayangkan kalau dia sejak lahir tidak memiliki kemampuan untuk berjalan, sejak lahir orang lumpuh itu ya, sejak lahir orang tersebut lumpuh, sudah berapa waktu yang dia pakai, yang dia habiskan di dalam menjalani rutinitas yang ada. Tapi menarik bahwa kalau kita memperhatikan ya, yang namanya rutinitas sebetulnya tidak semua orang menyukai. Betul. Rutinitas bagi sebagian orang waduh menjenuhkan, jenuh, bosan. Itu tiap hari itu lagi gitu. Bukan hanya bicara tentang aktivitas. Kadang juga mungkin ya yang namanya berjumpa dengan orang itu aja ya. Kadang ya kamu lagi. Barangkali orang sebagian demikian jenuh gitu ya. Sehingga tidak heran kemudian orang melakukan satu perubahan, mengganti baik suasana, mengganti situasi dan sebagainya. Apalagi kalau Zoom ini kita gampang sekali ya. Nanti saya bosan ini, saya jenuh nih misalnya. Rutin saya melihat itu backgroundmu misalnya. Kita dengan mudah mengganti. Tapi menarik bahwa ketika rutinitas bagi sebagian orang itu menjenuhkan sehingga membuat sulit berkembang. Stres, merasa tertekan, ya tidak mengalami satu perkembangan, dan bahkan bukan hanya berkembang tapi mundur gitu ya. Kenapa? Karena memang yang menganggap satu rutinitas itu sebagai sesuatu yang ini nggak baik, ini nggak benar, ini nggak sesuai misalnya. Saya nggak bisa ini rutinitas seperti begini. Karena bicara rutinitas itu bukan hanya bicara tentang pekerjaan, banyak sekali. Tetapi juga ya bagi sebagian orang rutinitas bukan hanya menjenuh, tetapi ada orang yang begitu menikmati rutinitas yang ada. Ada orang yang begitu menyukai rutinitas. Waduh, misalnya saya suka rutinitas ini setiap hari. Sehingga apa? Hari-hari walaupun itu berat, walaupun sulit, rutin tiap pagi, tiap hari dia kerjakan. Tapi dia menikmati gitu kan. Barangkali kita pun dalam konteks-konteks tertentu kita sangat menikmati rutinitas kita ya. Kalau sudah saya punya misalnya orang-orang tertentu rutinitasnya nonton seminggu sekali atau 2 minggu sekali misalnya, rutinitas akan sangat menikmati. Itu pun rutinitas misalnya. Tapi bagi orang-orang tertentu ya misalnya, susah. Ya, nggak bisa. Jenuh, bosan dan sebagainya. Bagi sebagian orang yang melihat rutinitas itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang kemudian bermanfaat, sesuatu rutinitas itu bukan sebagai sesuatu yang menjadi beban bagi dia,
maka dia menggunakan rutinitas itu sebagai sarana untuk dia bertumbuh. Ya, oleh sebab itu ketika kita bicara tentang rutinitas, mengapa orang merasa rutinitas itu sebagai satu jebakan dalam hidup? Ya, tentu ya, hal yang pertama adalah ketika rutinitas dipandang atau dianggap sebagai satu jebakan atas kehidupan, ya ketika rutinitas belajar dianggap sebagai satu jebakan, rutinitas kemudian bekerja sebagai satu jebakan, atau rutinitas apapun dianggap sebagai satu jebakan, maka hal yang perlu dan pertama kita lihat bahwa ya orientasi yang tidak jelas. Dia tidak memiliki suatu orientasi yang baik. Dia tidak memiliki fokus, tidak memiliki arah yang tepat, arah yang baik, arah yang benar dengan berkenaan dengan apa yang dia kerjakan kalau itu pekerjaan. Ya. Kalau misalnya orang merasa rutinitas sebagai satu jebakan berkenaan dengan pendidikan, berkenaan dengan belajar, maka dia memiliki orientasi yang barangkali belum jelas bagi dia. Wah, saya belajar ini saya untuk apa gitu. Sehingga kalau dia punya orientasi yang jelas untuk apa dia melakukan sesuatu, untuk apa dia bekerja, untuk apa dia belajar, maka dia tidak menganggap dan tidak melihat ya, aktivitasnya, rutinitasnya sebagai satu jebakan. Ya, misalnya, kalau orang ilmuwan, mereka memang melihat bahwa dengan jelas kenapa mereka melakukan penelitian. Sehingga mereka melihat bahwa rutinitas itu bukan sesuatu jebakan. Justru menjadi satu kesukaan, menjadi satu kesenangan, menjadi satu kegembiraan. Misalnya, bagi seorang Thomas Alva Edison, ya ketika dia melakukan penelitian demi penelitian ya, atas bagaimana menemukan listrik, maka bagi dia orang melihat mungkin, wah ini kamu rutinitas itu aja, apa kamu nggak bosan? Setiap hari, setiap waktu kamu barangkali berinteraksi, berbicara, ngomong pun dengan ya, peralatan-peralatan listrik yang kamu pakai untuk melakukan suatu penelitian gitu ya. Tapi bagi orang yang memiliki visi, memiliki suatu panggilan yang jelas, memiliki orientasi yang jelas tentang apa yang mau dia capai melalui yang dia kerjakan, dia tidak merasakan satu jebakan rutinitas dari rutinitas yang dia lakukan. Dia nggak merasakan, oh ini menjebak saya. Karena yang namanya jebakan itu kan satu belenggu. Yang namanya jebakan itu suatu perangkap yang membuat orang semua kemudian terkurung dan merasa terikat, lalu nggak punya kebebasan. Dan sebetulnya yang namanya jebakan itu adalah sesuatu yang memiliki makna negatif. Tapi ketika orang melihat ada orientasi yang jelas, kenapa dia bekerja ini, kenapa dia bekerja itu, atau kenapa saya belajar ini, kenapa saya belajar itu, dia tidak merasakan bahwa rutinitas sebagai satu beban bagi dia. Rutinitas bukan sebagai satu tekanan yang menekan dia, yang membuat dia stres, yang membuat dia tidak berdaya, yang membuat dia merasa ya tidak berkembang di sana. Tidak. Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes tentu bicara tentang rutinitas sebagaimana. Kenapa mereka? Terlepas dari mereka adalah orang Yahudi yang memang harus beribadah, tetapi mereka juga menyadari bahwa ibadah yang mereka lakukan, doa yang mereka lakukan, bukan sekedar bagaimana mereka berdoa memenuhi tuntutan keagamaan Yahudi. Mereka sudah punya satu paradigma yang baru tentang kenapa mereka harus berdoa. Ya. Kenapa? Karena memang mereka sudah mengenal Kristus. Ini mereka sudah mengalami satu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Demikian juga dengan seorang yang lumpuh yang ada di depan bait Allah, di depan gerbang bait Allah, gerbang indah. Maka dia pun, kenapa dia merasa bahwa ini rutinitas barangkali, dia sudah menikmati. Apalagi itu bicara tentang sejak lahirnya, walaupun di hatinya barangkali menginginkan seperti orang bisa berjalan, waduh saya kepengen gitu ya. Orang lain bisa berjalan sendiri, bisa bermain, kemudian bisa bekerja, bisa bergerak sendiri tanpa digotong dan sebagainya. Tetapi menarik bahwa orang ini sepertinya sangat menikmati
akan apa yang menjadi rutinitas bagi dia di sana, walaupun barangkali ya udah emang udah begini, udah kalau bahasa orang-orang tertentu mengatakan ya udah takdirnya begini, misalnya udah nasib saya begini. Ya, saya pikir bahwa orang itu tetap memiliki satu orientasi yang jelas. Oleh sebab itu kenapa dia ada di depan gerbang Bait Allah. Orientasinya tentu dia kepengen mendapatkan uang dari apa yang dari orang-orang yang datang ke Bait Allah, yang datang berdoa lalu berharap mendapatkan uang, mendapatkan pemberian lah, baik berupa uang, emas, perak, sehingga Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada pada kami. Jadi jelas ada orientasi yang memang dia ingin lakukan. Nah, oleh sebab itu ketika kita dalam pekerjaan, dalam studi, kita tentukan orientasi kita apa, tujuan kita apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita dapatkan. Kalau kemudian orang ya punya orientasi yang jelas, dia akan sangat menikmati untuk melakukan satu pekerjaan. Dia sangat menikmati aktivitasnya, sekalipun itu hari demi hari, waktu demi waktu dia kerjakan, dia lakukan. Ya, kalau orang punya goal, punya tujuan yang jelas waktu dia diet gitu ya, oh saya mau kurus, saya mau menurunkan berat badan, maka dia akan menikmati. Karena apa? Ada yang ingin dicapai. Nah, mengapa orang merasa rutinitas sebagai satu jebakan? Bukan hanya sekedar bahwa tidak memiliki orientasi yang jelas. Bukan sekedar mereka tidak punya fokus yang jelas. Tetapi gagal dalam mengisi waktu yang Tuhan berikan. Tiap orang punya waktu yang Tuhan berikan. Waktu itu tidak lebih dan tidak kurang. Semua punya 24 jam dalam sehari. Terlepas daripada misalnya bagi negara tertentu ya penghitungan waktunya beda, tapi tetap sama gitu ya, waktu yang diberikan. Orang yang kemudian merasa rutinitas sebagai satu jebakan, gagal di dalam mengisi waktu yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, kalau kita semua seperti saya katakan tadi, bahwa punya rutinitas, punya aktivitas, ada waktu untuk kita tidur, ada waktu untuk kita belajar, ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita bermain, ada waktu untuk kita beristirahat, ada waktu untuk kita dalam konteks ibadah, ya, beribadah. Kenapa orang merasa terjebak rutinitas? Gitu ya? Karena memang gagal dalam mengisi waktu yang Tuhan berikan, gagal dalam memaknai waktu yang ada yang Tuhan hadirkan dalam hidup. Karena itu pergunakan waktu yang ada dengan sedemikian rupa, dengan bijaksana. Bagi sebagian orang, ketika mereka datang ke satu tempat, lalu tidak punya tujuan dan juga gagal mengisi waktu, mereka merasa, aduh bosan. Karena itu, di dalam waktu yang ada, bagaimana kita mengisi waktu yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak melihat dan tidak terjebak dengan satu rutinitas. Wah, kamu kenapa datang? Ya, hanya habiskan waktu. Bagi orang yang memang merasa terjebak dengan rutinitas, mereka hanya sekedar untuk menghabiskan waktu. Saya datang ke kantor, saya hanya sekedar menghabiskan waktu dari pagi sampai sore, habis itu pulang. Hanya sekedar menghitung waktu. Saya datang ke kampus, saya datang ke sekolah, saya hanya sekedar mengisi waktu, menghabiskan waktu, ya udah waktu berjalan habis pulang. Sehingga melihat, oh ini rutinitas. Dan ini sangat mengganggu, ini sangat misalnya, menekan, ini sangat membosankan. Tapi tentu tidak demikian dengan kita. Seharusnya ketika kita sadar bahwa waktu adalah anugerah yang Tuhan berikan, yang kemudian kita mesti manfaatkan, mesti pergunakan, mesti isi dengan sedemikian rupa. Sehingga kita merasa, waduh, sekalipun ini rutinitas sehari-hari kita kerjakan, kita akan merasa waktu ini kurang. Waktu ini tidak cukup. Gitu. Waktu ini sangat terbatas. Saya kekurangan waktu misalnya saja. Waduh, kenapa? Karena ada satu sukacita, ada satu kesenangan yang dia lakukan, yang dia kerjakan, yang dia buat. Sekalipun yaitu setiap hari memang dia buat begitu gitu kan. Ya. Oleh sebab itu ya hal yang selanjutnya yang bisa membuat orang, kenapa orang merasa bahwa ya rutinitas sebagai satu jebakan atau merasa terjebak dengan rutinitas yang ada. Salah dalam memaknai rutinitas.
Ketika orang salah memaknai, ya menganggap ya udah ini schedule yang nggak bisa berubah, yang nggak bisa di-upgrade, yang nggak bisa diotak-atik gitu ya, yang nggak bisa di-create lagi, di cipta atau di manage atau di improve lagi. Orang akan salah memaknai rutinitas, maka menganggap rutinitas itu sesuatu yang membosankan dan menjebak. Tapi kalau orang mampu memaknai rutinitas, maka dia akan menciptakan sesuatu yang baru, mampu berinovasi. Seperti misalnya kalau orang belajar, kalau orang mengajar, kalau tidak mampu memaknai rutinitasnya sebagai seorang guru, dia akan merasa bosan. Dia akan merasa, waduh boring, ngajar lagi-lagi ngajar, ketemu siswa ini, ketemu mahasiswa ini misalnya. Tapi ketika dia mampu memaknai rutinitas, dia tidak salah memaknai rutinitas, dia akan menciptakan sesuatu yang baru ketika dia mengajar. Barangkali kalau dulu masih dengan buku-buku atau cara mengajarnya masih konvensional, maka dia mulai mengupgrade cara mengajarnya, mulai mengupgrade, mungkin tidak sekedar di ruangan, tapi juga sekarang misalnya ada lapangan, ada ruang terbuka. Demikian juga dengan kita, misalnya kalau kita kerja, banyak hal yang kemudian bisa kita upgrade, banyak hal yang kemudian bisa membuat kita untuk berimprovisasi ya, atau ya menata lagi, berinovasi ya, lalu membuat satu gerakan, membuat satu cara kerja yang baru, mungkin satu penjadwalan, mungkin satu pengaturan, baik itu apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang dikerjakan dengan apa yang nanti menyusul dan sebagainya. Oleh sebab itu ketika orang betul-betul mampu memaknai rutinitas, maka dia tidak akan merasakan atau menganggap rutinitas itu sebagai satu jebakan. Ya, di dalam beberapa waktu yang lalu ya, ketika Pak misalnya Jokowi ya melakukan atau hadir dalam satu acara di salah satu kampus, maka secara khusus berkenaan dengan dunia pendidikan sekarang, inovasi adalah kunci, kata kunci. Ya, jangan terjebak rutinitas. Terjebak dalam rutinitas artinya bahwa ya dia bicara sedang dalam konteks dunia pendidikan, dalam konteks dunia kampus. Sehingga sekarang misalnya ada inovasi-inovasi yang kemudian membuat dunia pendidikan Indonesia semakin maju. Sekarang misalnya kampus Merdeka, di mana mahasiswa bukan hanya fokus hanya pas satu prodi, maka dalam waktu yang bersamaan seorang mahasiswa bisa mengambil ya, prodi yang berbeda, bahkan di kampus yang berbeda sekalipun. Sehingga tidak heran kalau orang misalnya 1 tahun atau 2 tahun bisa mendapatkan gelar yang berbeda dengan keilmuan yang berbeda. Ada improvisasi sehingga tidak terjebak terus dalam satu rutinitas yang memang mengikat. Tetapi di dalam konteks ini tentu beliau berbicara tentang hal yang beda. Oleh sebab itu bicara tentang rutinitas supaya tidak menjadi satu jebakan dalam konteks dunia kerja, dalam konteks dunia studi, dan bahkan dalam konteks peribadatan pun, maka segala sesuatu yang dilakukan itu harus kemudian dibuat atau dilakukan dengan melalui inovasi yang terus dilakukan. Ada satu dalam bahasa gerejanya ya, diperbaharui secara terus-menerus, sesuatu yang kemudian salah atau ini nggak pas lagi, ini sudah tidak kontekstual lagi, maka diperbaharui. Oleh sebab itu bicara tentang rutinitas, maka sebetulnya rutinitas bukan sekedar bicara tentang waktu yang sedang berjalan, yang sedang kita lalui, yang sedang kita pakai, yang sedang kita pergunakan untuk beraktivitas. Rutinitas bukan sekedar bicara tentang aktivitas itu lagi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bukan sekedar itu. Tapi bicara rutinitas yang sebetulnya kita miliki juga bicara tentang kairos yang ada di sana. Nah, ini yang sebetulnya dialami oleh seorang yang lumpuh,
yang dibawa oleh orang-orang yang setiap hari dibawa di depan gerbang indah Bait Allah. Ya, betul dia setiap hari ada aktivitas di sana, paling tidak mengemis meminta itu. Ada rutinitas ya, setiap hari dia ada di sana. Ya, kemudian ada Petrus dan Yohanes yang datang beribadah, yang datang berdoa. Tetapi di dalam satu kronos, dalam satu waktu, rutinitas yang terjadi, yang dikerjakan, yang dibuat di sana, ada waktu, ada momentum yang sangat indah yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan. Itulah kairosnya, di mana setiap kita sebetulnya, sekalipun dalam rutinitas yang sebetulnya waktu, jam, ya, hari, minggu, bulan, tahun, tetapi di dalam rutinitas yang kronos itu, ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Yang sebetulnya lebih lagi, spesial lagi, khusus lagi. Itu yang dialami oleh seorang lumpuh. Sehingga apa? Di dalam rutinitasnya berada di depan gerbang Bait Allah, maka ketika Petrus dan Yohanes berjumpa dengan dia, apa yang dialami di sana? Yaitu mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan melalui Petrus dan Yohanes, mendapatkan satu kesembuhan, ya, lumpuh sembuh dari lumpuhnya. Maukah engkau sembuh? Kami tidak memiliki apa-apa, kami tidak punya uang, kami tidak punya harta benda untuk menolongmu, untuk memberimu, tapi kami punya nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Nah, itulah di dalam rutinitas. Maka kita bagaimana kita memaknai rutinitas ini penting sekali. Ya, oleh sebab itu bicara tentang rutinitas, tidak selamanya rutinitas itu adalah sesuatu yang salah. Tergantung siapa yang memaknainya dan bagaimana seseorang memaknai rutinitas itu. So itu bicara rutinitas adalah bicara kesempatan, bicara peluang. Untuk apa? Untuk bertumbuh dalam mengerjakan kehendak Allah. Di dalam rutinitas kita belajar, ya, maka ada anugerah Allah yang kita dapatkan melalui pembelajaran kita. Kita belajar, kita akan bertambah ilmu, kita akan menjadi orang yang pintar tentu, tetapi juga di dalamnya kita mengerjakan kehendak Allah. Allah ingin kita bertumbuh. Dan Allah ingin kita menjadi saksi bagi Dia kelak. Di dalam rutinitas ada kesempatan, ada peluang, ya, ada potensi untuk bertumbuh di dalam mengerjakan kehendak Allah. Ini penting untuk kita memahami bahwa ya rutinitas itu bukan sesuatu yang salah. Salah kalau kita salah memahami, salah kalau kita salah memaknai. Rutinitas akan menjadi satu jebakan yang berbahaya, yang membuat kita tertekan dan tidak bertumbuh, kalau kita tidak mengerti akan panggilan kita. Kalau kita tidak mengerti dan tidak menyadari kenapa Tuhan menempatkan kita di dalam aktivitas itu secara rutin. Karena itu, orang yang kemudian betul-betul menyadari makna, tujuan, manfaat dari rutinitas yang dia lakukan, orang akan bertumbuh. Ya, kalau orang olahragawan yang terus-menerus rutin berlatih, maka ketika mereka bertarung di dalam arena pertempuran, peperangan atau perlombaan, mereka akan siap. Ya. Itu rutinitasnya di mana? Di latihan mereka. Rutinitas mereka di mana? Di pembentukan mereka. Ya, sehingga penting, Mbak, ya, rutinitas kalau misalnya dalam konteks kita orang yang sakit, maka ketika dia sakit yang mesti harus rutin misalnya minum obat, maka ya dia tidak bisa misalnya kan. Harus teratur, rutin gitu ya. Jamnya, waktunya, sama pola makan misalnya. Kalau rutin, saya mesti makan ini. Rutin. Walaupun bagi sebagian, ini kalau ini lagi bosan, tapi ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang benar yang sebetulnya ada sesuatu yang bermanfaat melalui atau rutinitas. Karena itu bicara rutinitas sebetulnya bukan hanya bagi manusia. Yesus pun ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus punya rutinitas. Jelas, Yesus itu punya rutinitas, iya.
Apa yang menjadi rutinitas Yesus ketika dia datang dalam dunia? Ketika orang menangkapnya, orang-orang ingin membunuhnya, dan menangkap dia, maka dia katakan, bukankah setiap hari aku ada di bait Allah? Tiap-tiap hari aku ada di bait Allah. Untuk apa? Aku mengajar di bait Allah. Jadi rutinitas Yesus ada di mana? Di bait Allah. Untuk apa? Untuk mengajar. Apa rutinitas yang kita miliki? Apa rutinitas yang kita lakukan? Ya, tentu dalam konteks Yesus, dia tiap-tiap hari dikatakan dalam bait Allah untuk mengajar. Itu bagian dari rutinitas ya. Kalau mengacu kepada makna kata, rutin. Nah, bicara rutinitas juga bukan hanya sekedar bagaimana itu dihidupi, dilakukan, dan dijalani oleh Yesus ketika dia dalam dunia. Para rasul pun memiliki rutinitas. Petrus dan kawan-kawannya, kalau kita membaca kisah para rasul pasal yang ke-5, 4, ayat 42, maka setelah mereka mengalami setelah disidang ya, maka mereka kembali keluar sidang itu, mereka dengan satu sukacita, dan bahkan mereka terus memberitakan Injil ya, ayat 42, dan setiap hari, bicara menunjuk kepada satu istilah yang memang itu kerja mereka tiap hari, rutin gitu ya. Mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah, memberitakan tentang Yesus yang adalah Mesias. Itu bicara rutin, cara rutinitas. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus juga ketika dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 17, itu juga menjadi rutinitas yang Paulus kerjakan, yang Paulus lakukan. Ya. Maka Paulus berkata ya, atau penulis Kisah Para Rasul itu Dr. Lukas, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikir dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dia jumpai di situ. Setiap hari Paulus bertukar pikir, Paulus ya berdiskusi, Paulus memberitakan Injil, memberitakan Kristus, baik di bait Allah maupun di pasar dengan orang-orang yang dia jumpai. Itu bicara tentang aktivitas yang sekaligus juga yang menjadi rutinitas setiap hari. Ya, rutinitas juga menjadi gaya hidup dari hidup orang percaya. Ketika mereka sudah terima Yesus setelah Pentakosta, maka tiap-tiap hari mereka bertekun, berkumpul di dalam bait Allah. Mereka bertekun dalam persekutuan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Ini bicara tentang rutinitas, tapi sekaligus juga menjadi sesuatu yang sangat menarik. Mereka menyadari akan pentingnya rutinitas, tapi sekaligus juga ada makna yang mereka dapatkan, ada makna yang mereka kerjakan, ada makna yang mereka berikan. Jadi rutinitas itu kembali bahwa siapa yang memaknai, bagaimana seseorang memaknai, bagaimana kita memaknai. Mereka tidak merasa tertekan. Yesus tidak merasa tertekan, tidak merasa terjebak dengan rutinitas untuk memberitakan Injil, mengajar di bait Allah. Paulus, Petrus, Yohanes, rasul-rasul, ketika mereka masuk dalam satu panggilan Allah, mengerjakan misi Tuhan, memberitakan Injil, itu rutinitas mereka lakukan. Dan mereka tidak merasa terjebak di sana. Mereka tidak merasa bahwa itu menjadi sesuatu yang membosankan. Tidak menjadikan pemberitaan Injil, aktivitas pemberitaan Injil sebagai sesuatu yang menekan mereka, tidak. Justru mereka menemukan sukacita di sana. Mereka sadar mereka dipanggil untuk itu. Karena itu bicara tentang supaya rutinitas kita, aktivitas kita tidak menjadi jebakan yang membuat kita bosan, membuat kita malas, membuat kita jenuh. Maka seperti tadi saya katakan, ya, temukan fokusnya, panggilan kita. Arah kita mau kemana? Maknai. Oleh sebab itu yang sebetulnya menjadi gambaran penting dalam kita memahami tentang ya jebakan rutinitas. Jadi
Ya, oleh sebab itu bagi sebagian orang rutinitas menjadi jebakan ketika salah memahami, salah memaknai, dan tidak punya tujuan yang jelas. Tapi rutinitas menjadi satu sukacita, menjadi satu kesenangan, menjadi satu kesempatan untuk bertumbuh, menjadi satu kesempatan untuk terus latihan, maju, dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan pada kita. Biarlah hari-hari dengan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya kita tidak terjebak sehingga menganggap beban, menganggap kemudian sebagai satu aktivitas yang membuat kita merasa jenuh, susah, sakit dan sebagainya. Tidak. Kalau itu yang terjadi maka betapa berbahayanya. Termasuk kemudian orang bisa merasa menganggap kalau nggak memaknai teologi, memaknai kebenaran, memaknai panggilan Tuhan dalam beribadah, orang hanya bisa datang beribadahnya karena apa? Hanya karena ya rutin, karena saya orang Kristen. Kalau saya nggak ke gereja, saya malu karena orang Kristen. Ya. Itu orang yang memaknai ibadah sebagai satu rutin. Tapi kalau orang memaknai bahwa ibadah sebagai satu panggilan dari Allah yang kudus, ya saya mensyukuri segala kemurahan Tuhan, kemudian saya lakukan satu penyembahan kepada Tuhan, dan saya bersekutu dengan orang percaya yang dipanggil, maka kita tidak menjadikan ibadah sebagai satu yang rutinitas, tapi ada maknanya, ada nilainya, dan bahkan ada yang disebut juga dengan bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan di sana. Ada kairos Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bila Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk memaknai setiap pekerjaan, tanggung jawab, studi, keluarga, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam dunia ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan.